Bab 1273. Botak, kembalikan ruang bukuku. Di dalam ruangan, Mileye tersenyum malu, hanya bercanda. Jessica Guan melirik Mileye sejenak, lalu berkata dengan lembut, kitab Taoisme itu sangat penting, kamu harus berhati-hati, agar tidak menyebabkan masalah bagimu ataupun alam semesta 5 dimensi. Mileye mengangguk. Aku juga hanya berani menunjukkannya kepada orang-orang yang paling dekat denganku. Jessica Guan melihat Mileye, aku juga termasuk orang yang paling dekat denganmu. Mileye tersenyum, Nona Guan, alam semesta 5 dimensi bisa sampai saat ini, itu juga berkatmu, aku tidak akan melupakannya. Jessica Guan menggelengkan kepalanya. Alam semesta 5 dimensi bukanlah masalahmu sendiri, ini adalah masalah kita semua. Mileye diam. Jessica Guan berkata lagi, bagaimanapun, aku dan keluarga roh suram akan menghadapi semua masalah bersamamu. Mileye tertawa, baiklah. Jessica Guan hendak melanjutkan perkataannya, tapi tiba-tiba, sebuah bayangan ilusi masuk ke dalam ruangan. Bayangan ilusi itu membungkuk ke Mileye dan Jessica Guan, lalu dia melihat Mileye dan meragu sejenak. Ini adalah bawahan Jessica Guan. Mileye tersenyum, kalian mengobrol dulu, aku akan keluar. Jessica Guan tiba-tiba berkata, mungkin ada sesuatu yang besar yang terjadi, kamu harus tetap tinggal di sini. Setelah mengatakan itu, Jessica Guan melihat bayangan ilusi itu, kelak melihat dia harus seperti melihatku, jangan ada yang disembunyikan darinya, paham? Bayangan ilusi itu membungkuk memberi hormat, lalu berkata, di kuil kuno datang seorang biksu, mungkin dari dunia Elysium. Dunia Elysium. Mileye menyipitkan matanya, beberapa kekuatan akhirnya akan mengambil tindakan. Jessica Guan melihat Mileye, lalu Mileye berkata, aku akan pergi ke kuil kuno. Jessica Guan menggelengkan kepalanya, kalau orang-orang dari dunia Elysium menginginkan kitab Taoisme, mereka pasti akan menahanmu di kuil kuno. Mileye melihat ke bayangan ilusi itu, lalu bayangan ilusi itu segera menghilang. Mileye tersenyum, mereka belum tahu bahwa aku punya kitab Taoisme keempat. Jessica Guan berkata dengan serius, mereka seharusnya hanya tahu bahwa kitab Taoisme itu ada di tangan Savera Mu. Berita bahwa kitab Taoisme ada di tangan Savera Mu sebenarnya sudah diketahui oleh semua orang. Jessica Guan berkata lagi, dan mereka tahu bahwa Savera Mu dan kamu adalah satu kelompok. Aku takut mereka akan menggunakanmu atau alam semesta 5 dimensi untuk mengancam Savera Mu. Jadi, kalau kamu pergi, itu akan sangat berbahaya. Mileye tersenyum, percayalah padaku. Jessica Guan menatap Mileye, kamu sudah menerobos ke tingkatan lama yang lebih tinggi lagi. Mileye mengangguk. Sekarang yang bisa mengancamku hanya yang berada di atas tingkatan alam escape pertama. Aku juga tidak takut pada master di atas escape pertama. Jessica Guan berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah. Kamu pergi untuk melihat apa sikap kuil kuno dan dunia Elysium. Mileye mengangguk, urusan di sini aku serahkan padamu. Oh iya, kalau ada waktu, pergilah untuk meminta bimbingan Adelina Ye, gadis kecil itu sangat menakutkan. Jessica Guan mengangguk, aku mengerti. Mileye tidak mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik dan menghilang. Jessica Guan melihat ke langit jauh, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Meskipun Mileye semakin kuat, musuhnya juga semakin kuat. Kuil kuno. Setelah Mileye baru saja kembali ke kuil kuno, tetua pengurus pun muncul di hadapannya. Tetua pengurus melirik Mileye sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Ye. Mileye tersenyum, ada orang dari dunia Elysium datang ke sini. Tetua pengurus mengangguk. Mileye bertanya, karena aku.
Tetua pengurus mendesah pelan, "Tuan Muda Ye, kamu pergi saja." Sebenarnya, sekarang kuil kuno tidak ingin bermusuhan lagi dengan Mileye. Mileye sudah mencapai alam terang dan mendapatkan pengakuan dari biksu rahasia, jadi sikap kuil kuno terhadap Mileye sudah mulai berubah. Namun, seiring dengan datangnya orang dari dunia Elysium, semuanya berubah. Mileye tersenyum, "Tetua pengurus, bawalah aku untuk bertemu dengan kepala biara. Meskipun akhirnya aku harus bertentangan lagi dengan kuil kuno, aku merasa kita seharusnya berpisah dengan baik, bagaimana menurutmu?" Tetua pengurus menatap Mileye, lalu berkata, "Ikutlah aku." Tetua pengurus membawa Mileye ke dalam kuil kuno. Ketika mereka berdua baru saja masuk ke pintu gerbang, seorang biksu berjubah emas muncul di hadapan mereka. Mileye melihat biksu berjubah emas itu dan dia tahu bahwa biksu yang datang dari dunia Elysium adalah orang di depannya. Tetua pengurus berkata, "Tuan Muda Ye, beliau adalah Akuma Bodhisattva Agung dari dunia Elysium." Mileye melihat Akuma Bodhisattva Agung, lalu tersenyum. "Akuma Bodhisattva Agung kali ini datang ke sini juga untuk kitab Taoisme." Akuma Bodhisattva Agung menyatukan kedua tangannya, untuk kitab Taoisme, juga untuk kitab Buddhis. Kemudian dia melihat ke Mileye, "Tuan Muda Ye, aku tahu bahwa kamu memiliki hubungan dekat dengan Tiandao 5 dimensi. Mohon Tuan Muda Ye untuk membujuk Tiandao 5 dimensi untuk menyerahkan kitab Taoisme, agar alam semesta 5 dimensi tidak mengalami masalah." Mileye tersenyum, "Apakah Akuma Bodhisattva Agung ingin merebutnya?" Akuma Bodhisattva Agung menggelengkan kepalanya, "Benda itu bukan milik Tiandao 5 dimensi, juga bukan milik Tuan Muda Ye, itu bisa dimiliki siapa saja. Selain itu, di dalamnya ada kitab Buddhis dari dunia Elysium. Tuan Muda Ye dan nonamu harus mengembalikannya kepada pemilik aslinya." Mileye menggelengkan kepalanya dan tertawa, "Karena guru besar mengatakan bahwa itu adalah milik siapa saja, kenapa kami tidak bisa memilikinya?" Akuma Bodhisattva Agung menatap Mileye, lalu menyatukan tangan, "Buddha baik hati, sebenarnya tidak ingin bertarung, tapi karena Tuan Muda Ye masih tidak sadar, maaf kalau lancang." Setelah selesai mengatakan itu, dia hendak menyerang. Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping. Mileye melihat ke sumber suara, orang itu adalah kepala biara dari kuil kuno. Kepala biara kuil kuno menyatukan tangan, "Akuma Bodhisattva Agung, ini adalah tempat yang tenang, bagaimana kamu bisa bertarung di sini?" Akuma Bodhisattva Agung melihat ke kepala biara, "Kepala biara, apakah Anda ingin melindungi Mileye?" Kepala biara berkata, "Akuma Bodhisattva Agung, kuil kuno tidak punya pikiran untuk mengambil kitab Taoisme. Kami hanya sekelompok orang yang membina diri, hanya ingin hidup tenang di gunung ini, hanya itu saja." Setelah mengetahui bahwa kitab Taoisme berada di tangan Saveramu, kepala biara benar-benar menyerah untuk mendapatkan kitab Taoisme. Karena dia tiba-tiba menyadari bahwa baik Saveramu maupun orang di belakang Mileye bukanlah orang yang bisa dilawan kuil kuno. Selain itu, Mileye memiliki jodoh dengan kuil kuno, awalnya adalah jodoh buruk, tapi sekarang sudah menjadi jodoh baik. Dia tidak ingin mengubah jodoh baik ini menjadi jodoh buruk lagi. Ada satu alasan lagi, seperti yang dikatakan Mileye sebelumnya, semua biksu kuil kuno, termasuk dirinya, terlalu terikat pada sesuatu. Terlalu terikat pada kitab Taoisme, hati sudah tidak bersih. Melepaskan obsesi ini, tubuh akan menjadi ringan. Hanya saja kepala biara tak pernah menyangka bahwa orang dari dunia Elysium akan datang. Akuma Bodhisattva Agung hendak mengatakan sesuatu, tapi kepala biara tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, kamu pergi saja."
Mileye melihat ke kepala biara, lalu kepala biara menyatukan tangan. Pada hari itu, aku mendapatkan banyak pencerahan dari perkataan Tuan Muda Ye. Hari ini aku ingin mengungkapkan sikapku kepada Tuan Muda Ye. Mulai sekarang, kuil kuno akan menutup gunung dan tidak akan lagi terlibat dalam semua hal duniawi. Setelah terdiam sejenak, Mileye menyatukan tangannya. Terima kasih atas bantuan Anda. Setelah selesai mengatakan itu, Mileye berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa kalau dirinya tetap berada di sini, kuil kuno akan mengalami kesulitan. Saat ini, Akuma Bodhisattva Agung ingin mengambil tindakan, lalu kepala biara kuil kuno tiba-tiba berkata, "Akuma Bodhisattva Agung." Setelah selesai mengatakan itu, lebih dari 10 kesadaran ilahi langsung menyelimuti Akuma Bodhisattva Agung. Akuma Bodhisattva Agung melihat ke kepala biara kuil kuno, lalu menyatukan tangannya dan tidak berkata apa-apa. Kepala biara kuil kuno menatap Mileye, "Tuan Muda Ye, selanjutnya jalan yang akan kamu tempuh akan sangat berbahaya, berhati-hatilah." Mileye tersenyum, "Anda juga jaga diri baik-baik." Setelah selesai bicara, Mileye sudah menghilang di ujung langit. Setelah Mileye menghilang, Akuma Bodhisattva Agung itu juga menghilang. Di tempat itu, kepala biara kuil kuno menyatukan tangannya, dan matanya penuh dengan kerumitan. Tetua pengurus berkata dengan pelan, "Mereka sudah meremehkan Tuan Muda Ye dan Nona Mu." Kepala biara kuil kuno mengangguk, "Sudah benar-benar meremehkan mereka." Tetua pengurus meragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kita benar-benar akan merelakan kitab Taoisme?" Kepala biara kuil kuno berkata dengan pelan, "Kuil kuno kita bukan lawan Tuan Muda Ye dan Nona Mu. Kalau kita terus tamak, kuil kuno kita akan mengalami bencana." Tetua pengurus mengangguk, dia menatap langit dan bertanya, "Apakah Tuan Muda Ye akan dalam bahaya?" Setelah kepala biara terdiam beberapa saat, dia berkata dengan pelan, "Dia sudah bukan lagi Tuan Muda Ye yang dulu." Tutup gunung. Setelah selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Di langit yang jauh, Mileye tiba-tiba berhenti. Di belakangnya adalah Akuma Bodhisattva Agung itu. Kekuatan Akuma Bodhisattva Agung berada di tingkat escape pertama. Belum mencapai di atas escape pertama. Mileye menatap Akuma Bodhisattva Agung dan berkata sambil tersenyum, "Untuk apa kamu mengejarku?" Akuma Bodhisattva Agung menyatukan kedua tangannya, "Tuan Muda Ye, silakan ikut aku ke dunia Elysium." Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mau." Akuma Bodhisattva Agung tanpa ekspresi, "Harus." Mileye berbalik dan lari. Kecepatannya sangat cepat, dalam sekejap mata dia menghilang di ujung langit. Akuma Bodhisattva Agung terdiam sejenak, lalu langsung mengejar Mileye. Tak lama kemudian, Mileye berhasil melarikan diri ke dunia Tao. Dan Akuma Bodhisattva Agung juga mengikutinya ke dunia Tao. Setelah Mileye dan Akuma Bodhisattva Agung tiba di dunia Tao, Brian Jiang dari dunia Tao segera mendapatkan berita. Dunia Elysium sudah mengambil tindakan. Saat mendapatkan berita ini, raut wajah Brian Jiang tiba-tiba berubah. Lalu dia segera mengumpulkan semua Master Escape pertama dan Master Desa Tao untuk mengejar Mileye dan Akuma Bodhisattva Agung. Dalam waktu singkat, semua Master dunia Tao keluar. Di suatu tempat di langit, Mileye melesat dengan pedangnya. Dia sangat cepat, tapi tetap mempertahankan jarak tertentu dengan Akuma Bodhisattva Agung. Akuma Bodhisattva Agung mengerutkan kening, kemana Mileye akan melarikan diri. Dia memiliki firasat buruk. Pada saat ini, Mileye yang jauh di sana tiba-tiba berhenti. Akuma Bodhisattva Agung melihat Mileye, "Tuan Muda Ye, kenapa kamu tidak terus melarikan diri?" Mileye menatap Akuma Bodhisattva Agung, tangan kanannya perlahan diangkat,
di telapak tangannya, sebuah kekuatan Fova yang kuat berkumpul. Melihat adegan ini, Akuma Bodhisattva Agung menyipitkan mata, tangannya perlahan digenggam, di sekitar tubuhnya, kekuatan Fova yang kuat tiba-tiba muncul. Tepat pada saat ini, Mileye tiba-tiba menyerang. Dia tidak menyerang Akuma Bodhisattva Agung, melainkan meninju dadanya sendiri. Boom! Begitu terkena pukulan ini, Mileye langsung mengeluarkan darah yang sangat banyak. Pada saat yang sama dia terlempar jauh sekitar ratusan meter, dan dalam proses terlempar, darah keluar dari mulutnya dan mengotori seluruh dadanya. Melihat adegan ini, Akuma Bodhisattva Agung sedikit bingung. Tepat saat ini, Mileye tiba-tiba meninju dadanya lagi. Boom! Mileye menyemburkan darah yang banyak lagi, kali ini, dadanya langsung retak dan bisa melihat tulang di dalamnya. Akuma Bodhisattva Agung terus menatap Mileye dengan saksama. Tuan Muda Ye, tindakanmu ini benar-benar membuatku bingung. Tepat saat ini, Mileye meninju dadanya lagi. Saat ini, dia langsung terlempar keluar, langsung menghancurkan ruang hampa di belakangnya, benar-benar sangat mengerikan. Pada saat yang sama, Mileye tiba-tiba menjerit, "Botak, kembalikan ruang bukuku." Suaranya seperti guntur, langsung menyebar ke seluruh langit, bisa didengar jutaan mil jauhnya. Akuma Bodhisattva Agung merasa bingung. Bersambung.